Quran Surat Ali Imran ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Orang-orang berkata, sesungguhnya Allah telah memesankan kepada kami supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul kecuali kalau dia bawakan kepada kami suatu kurban yang dimakan oleh api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa rasul sebelum aku dengan keterangan-keterangan dan dengan yang kamu katakan itu. Tetapi mengapa kamu bunuhi mereka jika memang kamu orang-orang yang benar? Orang-orang berkata, sesungguhnya Allah memesankan kepada kami supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul kecuali kalau dia bawakan kepada kami suatu kurban yang dimakan oleh api. Maksud ayat ialah menerangkan yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi itu juga. Kata mereka, nenek moyang mereka telah menyampaikan pesan dan pesan itu adalah sebagai wahyu dari Allah bahwa kalau datang seorang mendakwakan dirinya menjadi rasul, jangan lekas percaya sebelum dia mengemukakan suatu mukjizat yang ganjil, yaitu hendaklah rasul itu menyembelih kurban binatang ternak, baik sapi maupun kambing. Setelah ternak itu disembelih, menurut wasiat nenek moyang itu, hendaklah datang api putih dari langit menelan habis hangus binatang kurban itu. Kalau Nabi itu telah sanggup mengemukakan mukjizat demikian, barulah mereka mau percaya. Menurut Mufassir Al-Kalbi, beberapa pemuka Yahudi datang menemui Rasulullah SAW. Mereka itu ialah Ka'ab bin Asy-Syaraf, Malik bin Saifi, Wahab bin Yahuza, Zaid bin Tabut, Fanhas bin Azura, dan Yuhai bin Akhtab. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, engkau mengakui dirimu menjadi Rasul, dan engkau datang membawa suatu kitab. Sedang dalam kitab Taurat yang kami pegang, ada tersebut bahwa kami tidak boleh langsung beriman saja kepada orang yang mengakui dirinya Rasul utusan Allah. Sebab dia datang kepada kami dengan suatu kurban yang langsung dimakan api. Menurut riwayat dari ahli-ahli tafsir sebagai yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas ataupun oleh Al-Wahidi dari As-Suddi Bani Israil itu menerangkan bahwa berkurban itu adalah suatu bagian penting dalam agama mereka. Barang siapa yang diterima Allah kurbannya, datang saja api dari langit untuk ditelannya kurban itu sampai habis. Kalau kurban tidak diterima Tuhan, tinggal sajalah dia di tempat pengorbanan itu sampai busuk. Maka Yahudi-Yahudi ini meminta kepada Rasulullah supaya membuktikan itu. Dari riwayat orang Yahudi juga yang menyelusup ke dalam tubuh tafsir-tafsir ketika anak Adam, Habil dan Qabil, berkelahi sampai Habil dibunuh oleh Qabil, Kain. Ialah karena kurban Habil diterima Tuhan. Datang api putih dari langit memakan kurbannya dari binatang ternak, sedang kurban Qabil yang dari hasil ladangnya tidak diterima Allah. Setelah datang Nabi Isa Al-Masih, kurban seperti demikian tidaklah dijadikan syarat mutlak lagi. Bahkan menurut kepercayaan yang telah dibentuk oleh orang Kristen, segala pokok ajaran agama Yahudi tentang kurban telah hapus dengan datangnya kurban besar, yaitu naiknya Isa Al-Masih ke tiang salib sebagai kurban penebus dosa manusia. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, kurban itu masih tetap ada, tetapi tidak termasuk rukun dan artinya diperluas. Kurban adalah sumber kata masdar kuroba yakrubu yang berarti pendekatan,
Jadi arti kurban ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat sesuatu kebajikan, seumpama naik haji, bersedekah, dan termasuk pula segala amal solih, seperti menyembelih binatang ternak sehabis mengerjakan haji, untuk dibagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Malahan tersebut dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu junnatun was-salatu qurbanun. Puasa adalah untuk mengekang nafsu dan sholat adalah untuk kurban. Rupanya pemuka-pemuka Yahudi itu datang kepada Rasulullah SAW meminta dihidupkan kembali syariat kurban itu. Akan tetapi mereka telah berbuat pula satu kecurangan dan kedustaan atas Taurat. Mereka katakan bahwa kurban yang makbul di sisi Allah ialah yang dimakan oleh api putih, tidak berasap, turun dari langit. Begitu kata mereka tersebut dalam Taurat. Sehingga berita ini pun dibawakan juga oleh ahli-ahli tafsir Islam. Antaranya Ibnu Abbas, As-Suddi, dan Atto. Padahal kemudian setelah Taurat mereka itu disalin dan disebarkan lebih luas, tidak ada bertemu cerita datang api putih dari langit itu. Dan tidak pula bertemu berita bahwa kurban Qabil tidak diterima. Sedang kurban Habil diterima dengan turunnya api putih yang mereka ceritakan kepada orang Islam itu. Yang tersebut di dalam Taurat, Imamat, orang Lewi, pasal 1 hanyalah bahwa kurban itu terdiri atas sapi. Mulanya sapi itu disembelih, lalu dibakar, asapnya menjulang ke udara. Yang membakar itu hendaklah imam-imam yang telah ditentukan dari keturunan Harun. Sedang kurban itu terbagi dua. Pertama, kurban berdarah, yaitu binatang ternak, sapi, kambing, dan burung-burung. Kedua, kurban hasil perkebunan, sawah ladang. Keduanya dibakar oleh imam, bukan datang api putih dari langit. Jadi kalau memang berarti bahwa mereka meminta Nabi Muhammad SAW menghidupkan kembali kurban secara rasul-rasul yang dahulu dari Bani Israel dengan datang api putih dari langit, nyatalah bahwa mereka telah berlaku curang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di dalam Taurat sendiri tidaklah sampai demikian. Yang berkurban yang membakar dengan api, bukan api putih yang datang dari langit. Maka datanglah lanjutan ayat, katakanlah, sungguh telah datang kepada kamu beberapa rasul sebelum aku dengan keterangan-keterangan. Sejak dari Nabi Musa dan Harun, sampai kepada Nabi Daud dan Sulaiman, Nabi Yaskia dan Armia, Nabi Daniel dan Habakuk, Nabi Zakaria dan Yahya, semuanya telah membawakan keterangan dalam cara dan kedudukan mereka masing-masing. Akan tetapi apa yang kamu lakukan kepada nabi-nabi itu? Adakah kamu terima mereka dengan sepenuh hati? Malahan ada nabi yang kamu bunuh atau kamu hianati. Sebagaimana terhadap Zakaria, dua beranak itu mati terbunuh dengan sangat menyedihkan. Dan dengan yang kamu katakan itu, yaitu kalau permintaanmu agar kurban itu dimakan oleh api putih dari langit sebagai mukjizat, maka mukjizat sangat besar dan dahsyat telah diperlihatkan oleh Musa dengan tongkatnya. Namun kamu masih saja berkepala batu, sehingga mengatakan kamu keras tengkuk. Isa Al-Masih pun telah datang dengan berbagai mukjizat, namun kamu wahai orang Yahudi masih saja menantang dia. Mengapa kamu bunuhi mereka jika memang kamu orang-orang yang benar? Pertanyaan begini bunyinya ialah mengajuk dan menelanjangi hati mereka yang tidak ikhlas ketika mereka mengusulkan supaya Rasulullah SAW mengadakan kurban yang datang api putih menjilat hangus kurban itu dari langit. Karena kalau itu sebagai tantangan agar Nabi Muhammad SAW mengumumkan lagi suatu mukjizat, maka nabi-nabi yang dahulu telah mengeluarkan mukjizat pula. Dan kalau sekiranya mereka meminta supaya kurban secara Bani Israel dahulu
yaitu kurban yang dibakar dengan api sebagai tersebut di dalam kitab imamat orang Lewi itu, supaya dibangkitkan kembali oleh Muhammad. Jangan kurban hanya semata-mata membagi-bagi daging kepada orang miskin sebagai dilakukan Nabi. Tetapi salah satu dari kedua permintaan itu tidaklah tumbuh dari hati yang ikhlas. Sebab nenek moyang mereka dahulu telah banyak pula mengemukakan usul kepada nabi-nabi. Tetapi nabi-nabi itu mereka bunuh. Kalau maksud baik, mengapa nabi-nabi dibunuh? Kalau sekarang mereka mengemukakan usul kepada Nabi Muhammad, bukankah usul itu sama juga dengan usul nenek moyang mereka dahulu? Sedangkan nabi-nabi yang mereka bunuh itu adalah kaum mereka sendiri, sama-sama Bani Israel. Niscaya maksud itu pun akan mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan seperti ini pasti payah mereka menjawabnya, karena maksud mereka memang tidak ikhlas. Bahkan Nabi Muhammad SAW memang pernah hendak dibunuh. Ketika beliau datang ke perkampungan Bani Nazir, beliau sedang duduk bersandar pada dinding rumah mereka. Nyaris mereka jatuhkan sebuah lesung dari atas sutuh rumah ke atas diri mereka, ke atas diri beliau. Kalau maksud itu terjadi, akan hancurlah Rasulullah dihimpit lesung. Ini dapat kita baca kelak dalam tafsir surah Al-Hasr. Malahan sehabis kaum Yahudi kalah dan hancur pada tempat pertahanan terakhir mereka di Khaybar, seorang perempuan telah menghidangkan paha kambing beracun kepada beliau. Sahabat yang terlanjur memakannya mati pada hari itu juga. Akan kematian itu Abu Bakar merasakan tersebab racun itu. Rasulullah SAW pun mengakui bahwa perutnya tidak sehat lagi setelah terlanjur memakan daging beracun itu. Untung lekas beliau ketahui sehingga segera beliau muntahkan. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah setelah beliau sakit yang membawa wafatnya. Bahkan sakitnya ini adalah karena pengaruh racun hidangan perempuan Yahudi di Khaybar itu. Sejak beliau termakan beberapa potong saja, menjalarlah bekas racun itu pada beberapa bagian usus beliau sehingga ada yang genting hampir putus. Oleh sebab itu, kalau mereka mengemukakan usul apa-apa, bukanlah karena ingin beriman, hanyalah karena memuntahkan rasa dendam yang telah lama terpendam. Lantaran itu berfirman Allah selanjutnya kepada Rasulnya,